Selasa 7 Januari 2020. Selasa pagi. Langit cerah walaupun malam tadi hujan deras mengguyur daerah pantai. Beberapa kali kilatan petir seperti ranting kering terlihat seperti di depan mata, menerangi daerah pantai yang gelap karena tanpa penerangan sama sekali. Membuat aku harus mematikan semua elektronik yang bersinyal. Pagi ini saya harus pergi ke suatu tempat yang lumayan jauh karena diminta melihat lokasi lahan untuk pembuatan tambak udang. Jam 7 pagi, saya berangkat dengan mengendarai sepeda motor. Namun di tengah perjalanan, langit kembali mendung. Awan hitam dengan cepat menutupi sinar matahari. Namun karena hujan belum turun, motor terus saya lajukan. Sedikit menambah kecepatan, setidaknya saya bisa sampai di perkampungan sebelum hujan mulai turun. Karena di jalan yang saya lalui saat ini, walaupun sudah beraspal, namun masih sepi. Belum ada rumah di kanan kiri jalan, hanya pohon, kebun, dan beberapa ada area pemakaman. 20 menitan saya melajukan motor, rintik hujan mulai turun. Semakin lama semakin deras. Tapi untunglah, saya sudah sampai di sebuah desa. Saya belokkan motor ke sebuah gang kecil yang kanan kirinya banyak tumbuh berbagai macam jenis pohon. Kemudian berhenti di ujung gang tersebut. Buru-buru turun dari motor dan menuju ke sebuah rumah di ujung gang ini. Rumah kecil dengan tembok tua. Masih banyak pohon buah-buahan di sekitar rumah ini. Rumah yang terkadang saya rindukan suasananya. Assalamualaikum. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya terdengar jawaban dari dalam rumah setelah beberapa kali saya mengucapkan salam. Tidak lama keluarlah kakek dan nenek beriringan. Buru-buru kusalami dan kucium tangan kakek dan nenek tersebut. Dan kemudian kami duduk di teras rumah. Mbah Broto, warga sini memanggilnya. Namun saya tidak diperkenankan memanggil beliau dengan sebutan Simbah. Saya disuruh memanggil Bapak dan Simbo. Karena dulu, waktu saya kerja di daerah ini, merekalah orang tuaku. Dianggap anak, karena anak-anak Mbah Broto sudah menikah dan tinggal jauh. Bagaimana kabarnya, Pak? Sehat? Saya mulai obrolan di tengah hujan yang cukup deras ini. Alhamdulillah, nak. Bapak Simbo sehat. Kok lama tidak main ke sini? Simbomu itu kangen sama kamu dan cucu-cucunya. Jawab Mbah Broto sambil menunjuk istrinya duduk di sampingku. Dan kemudian kami larut dalam obrolan. Berbincang ringan, sekedar melepas rasa kangen dengan ditemani teh hangat dan rengginang buatan Simbo. Le, apa kamu sudah dengar? Kemarin ada orang hampir tenggelam di Kalimati. Tiba-tiba Mbah Broto mengatakan hal yang membuat saya sangat tertarik. Mbah Broto dan Simbo tinggal di kampung di mana Kalimati itu berada. Belum, Pak. Siapa ya? Bagaimana ceritanya? Tanpa basa-basi, saya langsung menanyakan ke Mbah Broto. Kemudian beliau menceritakan apa yang terjadi baru-baru ini di sungai tersebut. Sore hari ketika adzan asar terdengar, Mbah Broto bergegas pulang dari ladang, memikul rumput dan menuntun kambing dengan tali tambangnya. Berjalan lebih sedikit cepat karena gerimis semakin kencang disertai angin. Tolong! Tolong! Teriakan minta tolong terdengar ketika Mbah Broto sampai di tepian sungai. 3 orang berlari melewatinya sambil berteriak minta tolong. Tanpa tahu apa yang terjadi, Mbah Broto hanya memandang kemana arah dan tujuan ketiga orang tersebut. Namun kemudian ia menjatuhkan keranjang rumput yang ia pikul dan melepaskan kambingnya dari talinya. Kemudian ikut berlari dengan hanya membawa talinya. Berusaha secepat mungkin berlari menyusul ketiga orang tersebut, walaupun larinya tertatih. Di sana, di tengah sungai, air terlihat berputar di satu titik, membentuk pusaran, menghisap apa saja yang ada di sekitarnya. Terlihat sebuah sampan dengan 1 orang di atasnya, berusaha keras mendayung dengan cepat, menjauh dari pusaran dengan terus berteriak minta tolong.
Perlahan namun pasti, sampan tersebut hanyut mendekati pusaran. Secepat apapun orang itu mendayung, sampan itu tidak bergerak maju, namun terus bergerak mendekati pusaran. Setelah Mbah Broto sampai, ia mencari batang pohon yang agak besar dan ia ikat di talinya. "Lemparkan tali ini, Kang," suruh Mbah Broto kepada salah satu orang tadi untuk melempar tali itu ke tengah. Karena Mbah Broto merasa dirinya tidak akan bisa melempar jauh ke tengah. Kemudian tali pun dilempar. Setelah itu, tali dipegang bersama-sama. "Lompat, lompat, cepat lompat!" teriak Mbah Broto dan yang lainnya. Namun tali yang dilempar tidak cukup dekat dengan sampan itu. Biur! Orang yang berada di atas sampan nekat terjun ke air dan berhasil meraih batang pohon tersebut, dan kemudian ditarik ke tepi sungai, meninggalkan sampannya yang dengan cepat masuk ke pusaran air. Setelah sampai di tepi sungai, orang tadi dinaikkan ke daratan dan segera dipapah menjauh dari bibir sungai dan diantar pulang. Sedangkan sampannya terlihat terbalik, berputar-putar di tengah sungai dengan pusaran yang semakin melambat. Malam harinya, Mbah Broto berkunjung ke rumah orang tersebut, menjenguk keadaannya. Dan ternyata, di rumah orang tersebut sudah ramai warga berkunjung, karena ingin tahu keadaannya, dan juga ingin tahu perihal yang dialaminya tadi sore. Berikut adalah cerita Kang Tomo, orang yang hampir terisap pusaran air tadi sore. Sore itu langit masih mendung, gerimis turun disertai angin. Namun Kang Tomo tetap berangkat ke sungai untuk memasang jaring-jaringnya. Ia memilih membawa jaring karena air sungai pasti mengalir setelah diguyur hujan semalaman, sehingga air sungai kan penuh dan airnya ada arusnya. Ia berharap ikan-ikan yang terbawa arus air akan nyangkut ke jaringnya. Setelah sampai di sungai, ia meletakkan jaring-jaringnya di atas sampan kecil miliknya. Kemudian mendayungnya perlahan menuju ke tengah sungai. Ia memilih posisi yang pas untuk memasang jaringnya. Namun ternyata, sudah banyak jaring yang terpasang di daerah yang ia pilih. Kemudian ia mendayung sampannya lebih jauh lagi. Ia memberhentikannya di samping kandang kerbau milik Ki Cokro. Karena dilihat di sekitar sini belum ada jaring yang terpasang, ia memutuskan menurunkan jaringnya di sini saja. Suasana di sisi sungai dekat kandang kerbau memang lebih gelap, karena di tepian sungai masih banyak pohon besar, sehingga suasana lebih teduh dan gelap. Walaupun perasaannya tidak enak karena hidungnya mencium bau wangi yang samar-samar, namun ia tetap memilih daerah ini. Ia mendayung sampannya ke tepi sungai dan mengikat ujung jaringnya. Kemudian mendayung lagi menuju ke sisi seberang untuk mengikatkan ujung satunya. Namun tiba-tiba arus sungai terasa semakin deras. Ia pikir itu hanya arus biasa, karena air dari persawahan terus mengalir ke sungai ini. Ia hanya fokus melihat dan mengulur jaringnya. Ketika air semakin lama semakin cepat bergerak, ia baru sadar kalau gerakan air sungai bukan mengalir, namun memutar dan menuju ke tengah. Dengan cepat ia membuang jaringnya dan meraih dayung kayunya. Dengan gerakan cepat ia mendayung, berusaha menepi, menjauh dari pusaran, sambil berteriak-teriak minta tolong, entah kepada siapa. Karena di sekitarnya tidak terlihat satu orang pun. Rasa panik semakin menjadi ketika ia merasa usahanya untuk menjauh sia-sia, karena semakin lama sampannya hanyut mendekat ke titik pusaran yang membentuk cekungan. Menghisap apa saja yang berada di sekitar pusaran, dedaunan dan ranting kering yang mengapung terlihat lenyap ketika sampai di titik pusaran. Teriakannya yang keras didengar oleh beberapa orang yang sedang berada di sawah. Ada 3 orang yang berlari datang mendekat. Namun kedatangan orang yang menghampirinya di tepi sungai tidak membuatnya lega, karena mereka juga terlihat panik dan tidak berbuat apa-apa. Mereka hanya berteriak-teriak ikut panik dan bingung, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Hingga Mbah Broto datang dan tali yang ia bawa dilempar ke tengah. Ia nekat terjun,
karena ia pikir cuma itu harapan satu-satunya untuk selamat. Berusaha meraih batang pohon yang diikat tali yang dilempar, kemudian ditarik oleh Mbah Broto dan yang lain. Kang Tomo pun selamat. Setelah hujan reda, saya berpamitan kepada Bapak dan Simbo, melanjutkan perjalanan yang belum setengahnya saya tempuh. Ingin sekali saya melihat lokasi Kalimati, namun niat itu saya urungkan karena hari sudah siang. Dan juga untuk ke lokasi Kalimati, saya harus melewati jalan yang berlumpur dan harus melewati rimbunnya lahan-lahan warga yang lebih mirip hutan daripada kebun.